Di hari ayahku meninggal, suamiku Surya, meski aku sedang mengandung anaknya, membunuhku. Surya, jangan lakukan ini padaku. Winda, kau seharusnya sudah mati sejak lama. Kalau bukan karena kau, apakah Laras akan meninggalkanku? Apakah dia akan berakhir seperti ini? Bukan itu yang terjadi. Laras meninggal dalam kecelakaan mobil. Kalau saja kau tidak memaksaku menikahimu dulu, apakah dia akan patah hati dan mengalami kecelakaan itu? Apakah dia akan mati? Ini semua salahmu. Sujud dan minta maaf padanya. Sujud. Sujud. Bersujud padaku. Surya, di hari kita memilih pasangan hidup, aku bertanya padamu. Kau bilang kau bersedia menikahiku. Aku bersedia, karena Laras sudah mati saat itu. Dan ayahmu adalah ketua kamar dagang. Apa aku punya pilihan? Surya, apa kau bilang padaku? Kau tidak pernah menginginkan hal lain? Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Tolong. Baikku. Kau tidak layak mengandung anakku. Baikku. Aku. Jaka? Kenapa dia di sini? Winda. Maaf, aku terlambat. Tunggu saja. Aku akan membalas dendam untukmu. Aku akan segera menyusulmu. Aku akan segera sekali menyusulmu. Jaka, kamu mau apa? Jangan gegabah. Kamu mau apa di sini? Dia sedang mengandung anakmu. Harimau buas pun tak akan menyakiti anaknya sendiri. Surya, kamu lebih buruk dari binatang. Winda seharusnya sudah mati sejak lama. Saat kamu menikmati fasilitas dan prestisi yang datang karena dia adalah putri pewaris kamar dagang, kamu tidak bilang dia pantas mati. Saat dia membuat Om Fajar menyerahkan semua transaksi bisnis itu ke keluargamu, keluarga Gunawan, kamu juga tidak bilang dia pantas mati. Sekarang Om Fajar sudah tiada. Kamu pikir kamu tak tersentuh. Dan kamu bilang dia pantas mati? Jadi, kamu mau apa? Satu pertanyaan terakhir. Apa kamu pernah mencintainya? Jawab aku. Tidak. Kilya, keluar sekarang. Ayo kita ke neraka bersama. Jaka. Tidak. Jaka. Kalau aku bisa hidup lagi dari awal, aku pasti tidak akan memilih Surya. Winda, saat ibumu meninggal, dia berharap kamu menemukan jodoh yang baik. Sayangnya,
Dia tidak sempat melihatmu kembali. Bakat-bakat muda di kamar dagang kita. Surya, di kehidupan ini, aku tak akan mencintaimu lagi. Aku tak akan mengulangi kesalahan di hidupku yang dulu. Kamu mengincar Surya. Ya, latar belakang keluarganya mungkin tak sebagus mereka, tapi dia punya potensi yang nyata. Di masa depan, keluarga Gunawan pasti akan punya tempat di kota awan. Surya, Camarilla. Dia pasti akan memilih Surya. Tidak, Ayah. Pernikahan adalah keputusan besar. Aku perlu memikirkannya dengan matang. Dalam 7 hari, aku akan mengumumkan siapa yang kupilih. Baiklah, terserah kamu. Ayah. Aku agak lelah. Aku akan kembali ke kamarku. Silakan. Vinda, apa maumu? Mempermalukanku di depan umum seperti itu, mencoba membodohiku. Jangan lupa, pelajaran dari kehidupan kita yang dulu. Di kehidupan kita yang dulu, Surya juga terlahir kembali. Dan satu hal lagi, jangan sekali-kali berpikir untuk memakai pengaruh ayahmu untuk memaksaku menikah. Di kehidupan ini, aku hanya akan menikahi Laras. Di kehidupan ini, aku akan menjauh darimu. Berkata satu tapi maksudnya lain. Bersikap sok susah. Bapak Gunawan. Nona Lestari, kambuh sakit jantungnya lagi. Semoga kamu serius dengan ucapanmu. Jaka sudah kembali ke tanah air. Ini lebih awal setahun dibanding kehidupan kita yang dulu. Jaka, aku sudah menunggumu kembali. Kali ini, Vinda, kamu lagi ngapain di sini? Kayaknya kamu masih belum menyerah ya. Kamu tahu aku akan ada di lapangan tembak hari ini. Jadi kamu langsung ke sini buat nungguin aku. Vinda, aku nggak pernah nyangka. Kamu, anaknya Bapak Fajar. Aku pernah bilang ke Surya, kamu kelihatannya lembut banget. Kayaknya nggak pernah ngerjain pekerjaan berat seumur hidup. Mungkin anak orang kaya. Ternyata, beneran. Vinda, kamu juga bisa nembak? Surya ngajarin aku sedikit-sedikit, gimana kalau kita adu sedikit? nggak perlu. Ini cuma kompetisi santai. Kalah juga nggak malu kok. Kalau gitu, kita bandingin akurasinya. Giliran kamu. Laras. Kamu nggak apa-apa? Surya. Ini semua salahku. Tanganku baru saja kena batu tadi. Tanganku langsung gemetar dan... Vinda, kamu baik-baik saja? Menurutmu gimana? Dulu, persis seperti ini. Berkali-kali pura-pura jadi korban, berkali-kali memanfaatkanku. Waktu itu, aku terlalu bodoh. Terlalu cinta sama Surya. Aku terus-terusan terjebak dalam perangkap membuktikan diriku. Aku bahkan termakan trik murahan seperti itu berulang kali. Vinda, selama aku ada di sini, Surya tidak akan pernah suka sama kamu. Laras. Vinda, aku benar-benar tidak mencuri kelang miriramu. Kamu harus percaya padaku. Surya. Kamu baik-baik saja? Surya. Aku tidak pernah bilang, Laras mengambil kelang miriraku. Dan aku tidak mendorongnya. Vinda, maksudmu, dia sengaja mendorong dirinya sendiri untuk menjebakmu?
Dan tamparan di wajahnya itu, dia juga yang melakukannya sendiri? Ya, dia melakukannya sendiri. Vinda, wanita jahat. Jangan harap aku akan melihatmu lagi. Lupakan saja. Surya. Camille, kamu harus percaya padaku. Laras. Surya. Aku benar-benar tidak. Vinda. Kamu tidak bisa menyaingi Laras, jadi kamu pakai cara curang, begitu? Kalau ada sesuatu terjadi pada Laras hari ini, kalau dia terluka, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hebat sekali Bapak Gordon. Waktunya tepat sekali. Surya. Aku sangat takut. Aku tidak tahu, waktu aku menerimanya, sudah seperti ini. Surya. Laras melanggar aturan guild. Dia memasang peluru tajam ke dalam senjata. Kalau kau melindunginya, kau bisa diusir dari guild. Vinda. Ada apa dengan peluru tajam itu? Apa kau yang menjebak Laras? Apa kau sengaja menyulitkannya? Siapa yang menyulitkan siapa? Kita berdua tahu jawabannya. Vinda. Kalau benar Laras, yang mengganti dengan peluru tajam, aku akan menghadap guild untuk menerima hukuman. Nona, Lucia Nona, jangan sampai basah beberapa hari ke depan. Baik. Aku masih bisa merasakan sakitnya. Itu bagus. Nona, apa yang Nona katakan? Tidak ada. Nona Faya. Ketua tahu Bapak Gunawan melukai Nona. Dia sangat marah. Dia memanggil disiplin balai hukuman. Bapak Gunawan dicambuk. Sakitnya sampai dia pingsan. Apa hubungannya dengan aku? Hal-hal sepele seperti itu tidak perlu dilaporkan padaku lagi ke depannya. Kiana, ambilkan dokumen proyek infrastruktur, guild dan negara D, untuk kuperiksa. Iya, Nona. Vinda, Laras sudah hilang berhari-hari. Kamu lagi-lagi di balik ini kan? Kenapa kamu terus-terusan menyasarinya? Kamu sudah membuatnya terbunuh sekali. Apa kamu mau melakukannya lagi? Lepaskan aku. Semua luka-luka ini karena kamu. Belum cukupkah itu? Aku benar-benar tidak mengerti. Laras itu sangat polos. Kenapa kamu harus menyusahkannya seperti ini? Apa yang mungkin dia lakukan padamu? Luka-lukamu tidak ada hubungannya denganku. Baik. Asalkan kamu bersedia, berjanji untuk melepaskannya. Aku akan menikahimu. Surya. Laras. Surya, ini semua salahku. Aku yang membuatmu terlibat dalam ini. Aku sedang berusaha membuat mereka mengobati lukamu. Mereka bilang, semua obat sudah habis dipakai. Untuk Winda, mereka tidak mengizinkanku pakai mobil. Jadi aku harus jalan kaki sendiri untuk ambil obat. Soal pistol itu, aku benar-benar tidak tahu apa. Waktu aku mendapatkannya, sudah seperti itu. Tidak apa. Laras, ini bukan salahmu. Semua ini karena dia terlalu agresif. Apa matamu hanya melihat ketidakadilan dan tidak melihat kebenaran? Guild punya obat bertonton. Apa semuanya habis dipakai untuk satu tanganku ini? Jangan terlalu sarkastik. Kamu adalah tuan muda guild. Dengan satu kata darimu, siapa yang berani memberinya obat? Lajapila, aku sudah setuju menikahimu. Kalau kamu mengganggunya lagi, aku tidak akan segan-segan. Surya. Vinda, aku yakin dia tidak bermaksud menargetkanku. Tolong jangan salahkan dia. Ayo obati lukamu dulu. Bahkan jika akhirnya aku menikahimu, aku tidak akan pernah bisa memandangmu. Hatiku hanya punya tempat untuk Laras. Ayo pergi. Surya, kamu luar biasa. Vinda, jangan cari masalah. Aku sudah setuju menikahimu. Kamu sebaiknya jangan datang lagi. Berhenti menyusahkan Laras kami. Kapan aku bilang, aku mau kamu menikahiku? Jangan berhayal. Aku perlu latihan. Tolong pergi.
Latihan? Apa yang bisa dilakukan gadis kecil sepertimu dengan latihan? Jangan-jangan kamu mengincar posisi wakil presiden? Vinta, jangan bilang kamu mau ikut kamar dagang. Kenapa tidak? Dengan kemampuanku, posisi wakil presiden pasti jadi milikku. Aku tak perlu. Kamu membukakan jalan untukku. Bapak Gunawan. Bapak salah. Aku bukan di sini untuk menyingkirkan rintanganmu. Aku di sini untuk bersaing denganmu secara adil. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Bagaimana kamu masuk? Pintunya tidak dikunci, jadi aku masuk. Giok yang bagus sekali. Kenapa tidak kamu berikan saja? Disimpan terpendam di dalam peti. Sangat disayangkan. Jaek sebaik ini. Tentu saja aku simpan untuk diriku sendiri. Di kehidupan sebelumnya, giok ini adalah sesuatu yang kudaki 3.000 anak tangga. Ke kuil untuk mendapatkannya. Aku memohonnya untuk Surya. Bodhisattva. Surya. Giok ini, kudapatkan untukmu. 3.000 anak tangga. Aku berdoa di setiap anak tangga. Aku berdoa untukmu di sini setiap hari. Berharap kamu selamat dan baik-baik saja. Kamu masuk ke kamarku tanpa izin. Vinda, kamu masih belum paham? Kamu takkan pernah lebih baik dariku. Sudah lama kamu mengejar Surya, padahal aku cuma perlu menggerakkan jari, dan dia langsung datang. Perleri, apa yang membuatmu pikir bisa saingi aku? Saranku untukmu adalah kamu pikir aku tidak siap? Vinta, sekarang kamu mau apa lagi? Laris, kamu di sini ngapain? Surya. Aku cuma mau datang minta maaf ke Winda. Tapi aku tak menyangka kalau Winda malah Jada. Vinta, kamu sengaja jatuhin diri sendiri. Cuma buat jebak Laras. Betul. Aku sengaja jatuh. Aku tembak diri pakai peluru tajam. Terus jatuh di kamar sendiri. Buat tuduh orang lain. Kamu buru-buru ke sini. Ada yang kasih tahu? Udah, jangan pura-pura. Terrace, aku kasih tahu Laras kesayanganmu dulu, baru kamu? Surya. Aku beneran cuma mau minta maaf ke Winda. Vinta, aku tak ada waktu untuk permainanmu. Jangan macam-macam. Berhenti habiskan setiap hari. Coba jebak Laras. Surya, kamu meremehkanku. Kalau aku mau urus kalian berdua, apa aku pakai cara yang kaku gini? Aku tak ada waktu untuk dramamu. Berhenti bikin masalah buatku. Jauh-jauh dariku mulai sekarang. Buat Minarik perhatianku. Kamu memang bisa ngomong apa aja ya? Aku bilang untuk terakhir kali. Keluar dari kamarku. Sekarang. Vinda. Jangan marah. Maaf banget, Vinda. Aku nggak sengaja. Kamu menjijikkan. Vinta, ini cuma gelang. Ngapa kamu teriak-teriak ke Laras? Aku beliin yang baru. Ini adalah kenangan ibu saya. Bisa diganti gimana? Bisa bawa ibu saya kembali? Killier.
Ibu. Aku nggak berguna banget. Wah, ternyata Nona Fajar. Ngapain sendirian di sini? Nona Fajar, kamu tukang bully ya. Pakai kekuasaan dan pengaruhmu. Buat ngebully Laras. Terus-terusan. Udah waktunya. Ada yang ngasih pelajaran ke Nona Fajar. Dia perlu tahu tempatnya. Dewan bisnis ini bukan cuma punyamu. Jadi anak baik-baik. Nanti kami bertiga bisa ngasih keringanan. Gerti? Om Gunawan juga nggak mau sama kamu. Jadi kenapa enggak? Biarin kami yang senang-senang. Kamu nggak takut? Aku balas dendam? Kalau mau semua orang tahu kamu itu perempuan murahan, silahkan coba. Tolong. Berani-beraninya. Tolong. Lepasin aku. Kasih tahu dia apa akibatnya kalau lawan kami. Biarin kami yang senang-senang. Kamu lagi ngapain? Winda. Laras, jangan lihat, kotor banget. Itu dia. Itu Winda. Kami cuma lewat. Dia bilang, dia mau melakukan hal seperti ini. Untuk balas dendam pada Om Gunawan. Ayo pergi, ayo. Ayo pergi. Winda. Aku tak menyangka kau akan serenda ini untuk balas dendam padaku. Menggunakan cara yang begitu hina, aku jijik sama kamu. Winda, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kalau kamu benar-benar cinta Surya, aku bisa pergi sendiri. Lagipula, aku cuma berharap Surya bisa bahagia. Laras, tanpa kamu, bagaimana aku bisa bahagia? Tapi Surya, kamu masih harus menikahi Winda. Aku tak akan pernah menikahinya. Berapapun biayanya, aku akan bertahan sampai akhir. Seharusnya begitu. Konyol. Menurutmu dia akan pilih siapa? Pilihan manapun bagus. Mereka berdua pemuda yang luar biasa. Kalau menurutku, Surya pilihan yang lebih baik. Jaka. Dia sudah kembali. Tuan muda Gunawan itu, keluarga dia juga sangat kaya. Hari ini, aku akan umumkan pria yang kupilih. Gimana menurutmu, dia akan pilih siapa? Bukannya sudah jelas, pasti Surya. Semua orang tahu, dia cinta sama Surya. Sangat tergila-gila, dia tak akan menikah dengan siapapun selain dia. Sayangnya hati Om Gunawan hanya milik Nona Laras. Pria yang kupilih adalah di kehidupan sebelumnya, dia mati untukku. Di kehidupan ini, aku akan... Mas ya Allah, bagaimana mungkin dia? Jaka. Maukah kau menikah denganku? Saya mau. Bisa menikahimu. Adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Jaka, bukannya seharusnya Surya? Entahlah. Winda ternyata memilih Jaka. Kukira dia hanya mencintai Surya. Pasti dia sengaja memilih orang lain, hanya untuk menyakiti Surya. Konyol sekali. Dia tidak benar-benar mengira ini. Akan membuat Om Gunawan mencintainya. Kan? Apa lucunya, kalau aku jadi Winda, aku juga akan memilih Jaka.
keluarga Surya jauh lebih kuat daripada keluarga Gunawan. Lagi pula, Jaka tidak punya cewek manis seperti Laras di dekatnya. Selain itu, saya akan secara resmi bergabung dengan Kamar Dagang. Dan bersing sekeradil, dengan semua orang, untuk posisi wakil ketua. Omong kosong. Kau ini perempuan muda. Daripada menetap dan menikah. Mengapa kau ikut campur dalam urusan Kamar Dagang? Apakah kursi wakil ketua bisa seenaknya kau ambil? Rian. Pakai kau lupa? Proyek gabungan antara Kamar Dagang kita dengan negara D telah ditangani oleh Winda. Kamar Dagang kita selalu berdasarkan prestasi. Siapa bilang perempuan muda tidak bisa bersaing untuk suatu posisi? Kinerja Winda di Kamar Dagang kita jelas terlihat oleh semua. Hanya saja sebelumnya, dia terbebani oleh urusan hati. Bapak Jono, Jangan lupa. itu hanya karena kau tidak bisa menangani proyek infrastruktur dengan negara D, sehingga Winda mengambil alih. Sebagai tunangan Winda, saya mendukung semua keputusannya. Bisnis itu seperti perang. Di medan perang, peluru tidak membedakan pria dan wanita. Saya percaya Winda memiliki kemampuan untuk memimpin Kamar Dagang ke puncak yang lebih tinggi. Keluarga Surya dan saya akan selalu mendukungnya. Bagus. Ucapan yang tepat? Tepat sekali. Baik. Baik. Benar. Ayo pergi. Ayo pergi. Jaka, Ya. Aku terlahir kembali, setahun sebelum kamu dibawa kembali ke Kamar Dagang. bagus sekali. Jaka, di kehidupan ini, aku ingin kamu hidup dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, aku melihatmu mengejar Surya. Aku melihatnya menyakiti kamu begitu dalam. Aku melihatmu mati di tangannya. Dan aku tak berdaya menghentikannya. Aku hanya bisa, setelah kamu meninggal, Menggunakan cara yang paling bodoh. untuk membalaskan dendam untukmu. Di kehidupan ini, aku kembali lebih awal, hanya untuk melindungimu. Jaka, Jangan. kali ini, biarkan aku yang melindungimu. Aku menyukaimu. Bukan karena kasihan, bukan karena iba. Ini adalah rasa suka yang sudah kumiliki sejak aku masih kecil. Melihatmu menangis karena Surya. Razania Lebi Menyakitkan Bajiku daripada siapapun. Hari ini, melihatmu di atas panggung, bersinar begitu terang. Aku lebih bangga daripada siapapun. Jaka, kita sudah sepakat. Di kehidupan ini, kita berjalan bersama. Surya, kamu lagi bad mood? Tidak. Tapi jangan khawatir. Winda, sebentar lagi akan merengek minta dinikahi. Nanti saat waktunya tiba, aku akan negosiasi syarat dengannya. Laras, di hatiku, hanya ada kamu. Surya, aku salah.
Aku benar-benar suka sama kamu. Mulai sekarang, aku akan baik-baik sama Laras. Aku nggak akan saingan lagi sama dia. Biar perhatian kamu. Tolong nikah sama aku. Jadi kamu mengaku salah? Kamu masih akan nakalin Laras lagi? Nggak, aku nggak akan. Aku pasti bakal akur sama dia. Mulai sekarang. Bagus, aku mau kamu. Perlakukan dia sebaik aku. Aku pasti akan akur sama dia. Bapak Gunawan. Apa yang kubilang tadi? Dia nggak sabar buat datang. Damn merenjak padaku. Bukan begitu, Bapak Gunawan. Bilang sama dia, aku lagi sibuk sekarang. Aku lagi fokus, menghabiskan waktu dengan Larasku. Bilang dia jangan ganggu aku. Surya. Mungkin, kamu harus temui dia. Temui buat apa? Aku tahu persis, apa yang dia pikirkan. Memilih Jaka di depan umum, cuma buat narik perhatianku, konyol, di hatiku. Dia bahkan gak ada apa-apanya, dibanding kamu. Surya, kamu baik banget sama aku. Bapak Gunawan. Nona Faya. Minta aku kasih ini ke kamu. Katanya kamu akan ngerti pas lihat ini. Sekarang dia main APA lagi? Apa dia pikir ngasih aku hadiah bakal bikin aku nikah sama dia? Surya, apa yang kita punya, dari awal sekali, adalah sebuah kesalahan. Giok yang pecah ini, biarlah ini jadi bukti, bahwa kita memutus semua hubungan untuk selamanya. Mulai sekarang, kau lindungi Larasku, dan aku akan jalani hidupku sendiri. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Surya, ini untukmu. Aku pergi ke Candi Kabut, dan berdoa untukmu. Aku bersujud di setiap langkah. Aku tidak bermalas-malasan sama sekali. Norak. Surya, kau tahu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Memutus semua hubungan, dia pikir dia siapa? Surya. Vinda, dia bilang apa? Main-main dengget. Permainan susah dapetin gini. Dia pikir aku akan merayunya kembali? Mustahil. Tapi, Bapak Gunawan, Nona Faya, telah memilih Jaka sebagai tunangannya. Dia cuma memilih seseorang untuk membuatku kesal. Bilang padanya untuk berhenti berbuat macam-macam. Kalau dia berjanji untuk berhenti menyusahkan Larasku, aku mungkin bisa dengan enggan menikahinya. Surya, mau kemana? Apa kau mau menemui Winda? Aku menemuinya. Dia tidak pantas. Kalau gitu, biar aku ikut ke tempat latihan tembak. Lupakan saja. Aku agak lelah. Aku pulang tidur. Surya. Vinda. Bagus. Di kehidupan kali ini, akhirnya kau tahu caranya bikin aku kesal. Semuanya. Semangat, lab lebih bersih. Oke. Kalian lagi ngapain? Bapak Gunawan tidak tahu kamar dagang kita. Sebentar lagi ada acara sukacita. Acara sukacita apa? Nona muda kamar dagang kita, Vinda, dan Tuan Shaw, akan menikah. Apa katamu? Bapak Gunawan, waktu itu Bapak pulang lebih awal, jadi tidak melihat betapa senangnya Chuan Shou. Setelah nona saya, Mimi Jija. Dia memeluk nona saya, dan tidak mau melepaskannya. Bahkan dia bilang mulai sekarang, hidupnya menjadi milik nona saya. Nona saya memilih Tuan Shou sebagai suaminya. Banyak orang mati iri. Iya. Nona muda kita dan Tuan Shou Cocok sekali, memang dibuat untuk satu sama lain. Betul. Di mana Winda? Nona muda mungkin pergi ke tempat latihan menembak. Sia-sia kau tidak menghargainya, Nona saya. Sekarang pergilah nona saya dan suaminya. Pamer cinta, biarkan kemesraan mereka menyiksamu. Brengsek.
kamu senang ya main-main denganku? Kamu menikmati ini? Kamu lagi ngapain di sini? Saya apa lagi? Vinda, kamu sudah selesai? Selesai? Surya, apa kamu salah paham tentang sesuatu? Salah paham? Kamu memilih orang lain di hari seleksi itu. Kamu sengaja menghancurkan liontin giok itu, dan menyuruh orang mengirimkannya padaku. Bukankah itu semua cuma untuk membuatku memperhatikan kamu? Di kehidupanmu yang lalu, kamu tidak bisa mendapatkan perasaanku yang sebenarnya. Jadi kali ini, kamu mencoba pendekatan yang berbeda. Kamu benar-benar licik. Surya, di kehidupan ini, dari awalnya, aku cuma ingin menjauhimu. Sudah kubilang sebelumnya. Selama kamu berhenti menyusahkan Laras, aku akan setuju untuk menikahimu. Surya, berakhir seperti itu di kehidupan lamaku. Adalah kesalahanku sendiri. Aku yang mengundangnya. Di kehidupan ini, aku cuma ingin menjauhimu. Minger. Vinda, aku akui, di kehidupan ini, kamu memang lebih baik dari sebelumnya. Lusa adalah ulang tahun Laras. Asal kamu pesan, Aula Ewel di kamar dagang. Untuk merayakannya untuk Laras, aku akan setuju untuk menikahimu. Kalau otakmu nggak benar, pergi ke dokter. Vinda, sebaiknya kamu buat pesta ulang tahun Laras jadi yang indah. Anggap saja itu kompensasi kita untuknya. Sudah kuduga kamu cuma sedang membangkang. Vinda, sudah selesai latihan? Ya, sudah selesai. Ada orang gila di lapangan tembak. Orang gila di lapangan tembak? Vinda, kamu benar. Di kehidupan ini, kita harus menjauh dari orang dan hal yang buruk. Vinda, kamu sebaiknya membuat pesta ulang tahun ini sukses. Kalau tidak, siapapun yang kamu ajak untuk membuatku marah tidak akan berarti. Vinda, apakah kamu ada waktu besok lusa? Besok lusa adalah ayahku, ulang tahun ke-60. Keluargaku. Ingin mengundang ayahmu, dan beberapa om dari kamar dagang. Un tuc Berkimpul di Balai Ewel. Ibuku bilang, dia punya hadiah untukmu. Untukku? Jangan khawatir. Apapun yang kusuka, orang tuaku pasti juga menyukainya. Lagipula. Kamu sangat luar biasa. Apa à la Amerika. Untuk tidak menyukaimu? Vinda, dapat menikahimu di kehidupan ini adalah di luar impian terliarku. Ini terlalu mewah, Surya. Kami hanya datang untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka. Vinda, benar-benar mengadakan pesta ulang tahun untukku. Dekorasinya sangat bagus. Om Gunawan, Winda ini benar-benar adalah pengagum nomor satumu. Dia tahu apa yang baikkan tanya. Dia sangat mencintaiku. Aku tahu, dia akan bersikap baik, mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Tapi, Surya, kenapa tidak ada spanduk selamat ulang tahun di sini? Mungkinkah Vinda tidak menyukai? Bukan apa-apa, Winda akan segera tiba. Aku akan menyuruhnya, secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih, Surya. Dia ingin menikah denganku. Jadi mengadakan pesta ulang tahun ini untukmu, adalah hal minimal yang bisa dia lakukan. Laras, apakah semua perhiasan ini? Untukmu, Bapak Gunawan sangat baik kepadamu. Ya ampun, banyak sekali. Surya, apakah semua ini untukku? Ya, semuanya. Aku menyuruhnya menyiapkannya untukmu. Bapak Gunawan benar-benar mencintaimu. Kamu sangat beruntung. Terry, Fanny, jika kalian suka dengan salah satunya, silakan ambil satu. Benarkah? Kamu baca baik kepada kami? Kalau begitu kami tidak akan sungkan. Apakah ini bagus? Bapak Gunawan, aku sangat iri padamu. Kamu punya penjilat seperti Winda, yang menuruti semua perintahmu, dan sahabat seperti Nona Lestari, selalu diizizimu. Kamu benar-benar hidup dalam mimpi. Aku akan menjemput orang tuaku dulu, Vinda. Nanti aku akan mencarimu. Oak.
Gunawan, lihat. Gelang ini bagus tidak? Bagus. Om Gunawan. Nona Fajar benar-benar dermawan. Banyak perhiasan ini, edisi terbatas. Ratusan ribu rupiah per buah. Aku sudah merasa bersalah pada Laras, karena aku menikahi Winda. Ini adalah hal minimal yang bisa dia lakukan. Betul. Bisa membantu Om Gunawan mengadakan pesta ulang tahun untuk Nona Lestari. Adalah kehormatan bagi Winda. Gunawan. Apa yang ada di bawah kain merah itu? Apa itu? Jangan-jangan, kejutan ulang tahun, untukku? Dia tergila-gila padaku. Gunawan. Winda tidak mau mengadakan pesta ulang tahun untukku, ya? Perhiasan ini juga bukan untukku, kan? Semua hadiah ini aku berikan untukmu. Tapi Om Gunawan, ini pesta pertunangan Winda. Untukmu. Dia pikir kamu pasti akan menikahinya. Jadi, dia tidak akan mengadakan pesta ulang tahun untukku. Siapa bilang aku akan menikahinya? Dia pikir bisa memaksaku dengan mengagetkanku seperti ini. Kalau dia tidak menyelesaikan pesta ulang tahunmu hari ini, aku tidak mungkin menikahinya. TAPI. Gunawan. Sebentar lagi, kamu akan bernenggan dengan Winda. Acaranya sangat besar. Ayana adalah ketua kamar dagang. Saat dia menghentakkan kaki, seluruh kota awan gemetar. Kamu tidak berani menolak. Aku tidak berani? Konyol, tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Anak buah, bongkar ini. Itu baru semangat, Om Gunawan. Om Gunawan. Kamu benar-benar akan menghancurkannya? Han Kirkin. Kamu lagi ngapain? Winda, kamu memang luar biasa ya? Kamu tahu betul, hanya Laras yang ada di hatiku. Tapi kamu malah mengadakan pesta ulang tahunnya. Seperti ini, semua ini, hanya untuk mempermalukan Laras. Winda, kalau kamu mau dinikahi Bapak Gordon, lakukan dengan benar pesta ulang tahun Nona Lestari. Betul. Anjing peliharaan harus punya kesadaran diri sebagai anjing peliharaan. Jaka bilang, itu ulang tahun ayahnya. Tapi ternyata dijadikan pesta pertunangan kita. Orang yang benar-benar peduli. Memang beda. Syukurlah takdir memberi aku dan Jaka kesempatan kedua. Winda, aku mau kamu ucapkan selamat ulang tahun padanya, sekarang. Sudah kubilang, kalau otakmu bermasalah, pergi ke dokter. Han Kirkin. Berhenti. Han Kirkin. Kamu ngapain? Letakkan itu sekarang. Itu barang yang sangat berharga. Kalau rusak, kamu yang bayar. Bayar? Surya, kamu pantas mati. Ada APA, kamu ngambek karena tidak bisa menikahiku, karena kue ini juga bukan untuk Laras. Hancurkan saja. Tuan, Anda tidak boleh melakukan ini. Sejak kapan aku butuh pendapatmu tentang caraku melakukan sesuatu? Winda. Jangan salahkan Surya. Surya hanya ingin sedikit membalas budi padaku. Oh iya, Surya bilang, geleng ini cocok banget untukku. Wah, gelang ini khusus disiapkan oleh Nyonya. Harganya $1 juta. Surya, wajahku sakit banget. Beraninya kau memukul Laras. Kau mati. Bapak Gunawan tak akan membiarkanmu lolos dari ini. Seseorang, dia, aku akan mematahkan salah satu lengannya. Lepaskan aku. Laras, tangan mana yang dia gunakan untuk memukulmu? Tangan kanannya. Surya, tenang saja.
Beri Winda pelajaran saja. Sudah cukup, wajahku baik-baik saja. Rasanya akan hilang dalam beberapa hari. Sakit sekali. Ini hutangmu pada Laras. Jaka, Winda, kamu baik-baik saja? Bapak Gunawan. Kamu lagi. Dia sedang mengandung anakmu. Harimau buas pun tak akan menyakiti anaknya sendiri. Surya Gunawan, kau lebih buruk dari binatang. Winda seharusnya sudah mati sejak lama. Saat kamu menikmati fasilitas dan prestise yang datang karena dia adalah pewaris kamar dagang, kau tak bilang dia pantas mati. Saat dia meminta Om Fajar menyerahkan berbagai macam kesepakatan bisnis ke keluargamu, keluarga Gunawan, kau juga tak bilang dia pantas mati. Sekarang Om Fajar sudah meninggal. Kau pikir kamu tak tersentuh. Sekarang kau bilang dia pantas mati. Benar. Akulagi. Cadangan abadi. Winda, ikut aku sekarang, dan aku akan melupakan semua yang lalu, atau aku akan benar-benar marah. Winda. Kau pikir kamu layak bersaing denganku untuk seorang... Bagaimana dengan kami? Apakah kami memenuhi syarat? Di depan mataku, kau berusaha mencuri menantuku, kau minta pendapatku? Keluarga Surya. Mungkin menekatkan bagi orang lain. Tapi bukan aku, Surya. Betul, Om Gunawanku tidak takut siapapun. Oh, jadi kau tidak takut, Surya? Bagaimana kalau kau tambah aku, Gilang, ke dalamnya? Om Gunawan. Dia itu Gilang, yang mendominasi semua asosiasi bisnis besar 2 tahun terakhir ini. Bulan lalu, keluarga teratas di Pelabuhan Tinggi, keluarga Lowe, bermusuhan dengannya. Den mereka bangkrut dalam Simalam. Kudenga. Dia anak angkat keluarga Surya. Jadi dia, Gilang yang legendaris itu? Dia sangat sukses dan tampan. Sangat tampan. Andai saja aku bisa mendekatinya. Bapak Gunawan, halo. Aku Laras. Pergi sana. Siapa kau? Sok akrab? Kau. Bapak Gunawan. Meskipun kau muda dan sukses, kau tidak bisa sembarangan memukul orang. Aku pukul kau kalau mau. Mau apa? Bapak Gunawan. Tolong, bantu aku untuk kali ini. Kau tidak tahu malu, tapi masih mau muka? Bapak Gunawan. Mari kita bicarakan. Waktu kau menghancurkan barang-barangku, apa kau bicara baik-baik? Jangan cari masalah. Aku akan cari masalah. Kau hila. Seseorang. Hitung kerusakannya, biar mereka bayar semuanya. Bapak Gunawan. Total biaya kerusakannya adalah 13 juta dolar. Bapak Gunawan. Camarilla, mendekat dan katakan itu. Kami tidak tahu barang-barang ini dipersiapkan olehmu. Kami bisa bayar harga penuhnya, tapi ada alasannya. Ini Surya, kamu, katakan sesuatu. Baik. Ini semua gara-gara Winda. Dia memaksaku untuk menikahinya. Makanya aku hancurkan barang-barang ini. Siapa yang memanggil polisi? Hak, keluarga saya sedang mengadakan pesta pernikahan untuk kakak saya. Mereka berdua menghancurkan semua perhiasan dan porselen yang kami pesan. Kalian harus ikut kami. Hak. Kami bersedia menyelesaikan ini dan membayar kerusakannya secara pribadi. Saya tidak terima penyelesaian pribadi. Mereka harus bayar. Apa yang menjadi tanggungan mereka? Bawa mereka pergi. Tunggu. Nona Fajar pernah menolong saya. Kalau Nona Fajar bersedia membela mereka, maka saya mungkin akan mempertimbangkan untuk membebaskan mereka. Winda, kamu dapat apa yang kamu mau. Kalau kamu kasih aku kesempatan, aku akan menikahimu. Winda, cepat, suruh mereka lepaskan Surya. Kamu merusak pesta pertunanganku. Kamu bahkan mencoba mematahkan tanganku. Dan kamu berharap aku membelamu? Bapak Gunawan, saya tidak dekat dengan mereka. Jangan pertimbangkan perasaan saya.
Winda, kamu. Surya. Di kehidupan sebelumnya, aku buta dan bodoh karena cinta. Aku mencintaimu tanpa alasan. Kamu menikamku sampai mati. Kehidupan itu adalah kesalahanku sendiri. Aku berhutang padamu. Di kehidupan ini, aku tidak berhutang apa-apa padamu. Minger. Surya, apa yang harus kita lakukan? Gilang menuntut, kita mengumpulkan uang dalam 3 hari. Kita tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya kembali. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lebih dari 10 juta. Aku bisa menanggungnya. Ayah. OM Gunawan. Sudah kukatakan sebelumnya. Keluarga Gunawan hanya mengakui Winda sebagai menantu kami. Bagaimana bisa kamu masih bersama wanita ini? Keluarga Gunawan tidak punya anak sepertimu. Ayah. Laras baik dan berhati bersih. Dia 100 kali lebih baik daripada Winda. Kartu bankmu dibekukan. Ayah. Kamu harus mandiri. Surya. Apakah itu, Winda? Apakah dia dan Om Gunawan mengatakan sesuatu? Winda itu sangat licik. Untuk membuatku menikahinya, dia akan melakukan apa saja. Itu hanya membuatku semakin tidak menyukainya. Lupakan saja. Ayo kita kembali ke kamar dulu. Ayo. Oak. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Kamu tidak boleh masuk. Bapak Gunawan, kamu telah dikeluarkan dari kamar. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan memasuki area kamar. Dikeluarkan. Pengeluaran dari kamar, memerlukan rapat. Semua anggota menengah tinggi, dan suara bulat. Kamar ini bukan milik pribadi Winda. Bagaimana bisa dia mengeluarkan seseorang begitu saja? Karena aku ketuanya. Karena aku punya hak veto. Kamu menindas putriku, Winda, dan kamu masih berharap menikmati sumber daya kamar? Kamu kurang ajar. Jika grup Gunawan ingin kembali ke kamar, mereka harus mengganti ahli warisnya. Om Fajar. Antara Winda dan aku, itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Surya, kamu sudah menindas Winda sejak lama. Dulu, gadis itu keras kepala, sangat ingin menikahimu. Jadi aku pura-pura tidak tahu. Sekarang dia sadar dan menjaga jarak darimu, dan kamu masih ingin mengejarnya dan menindasnya? Kamu pikir aku sudah mati? Om Fajar. Di mana Winda? Aku perlu bicara dengannya. Winda sedang kencan dengan Jaka. Jangan buang-buang tenagamu. Daripada Kau benar-benar melampaui batas. Kau menyerang Dewan Kamar Dagang dan ayahku. Kau pikir itu akan memaksaku menyerah? Surya. Jadi apa rencanamu sekarang? Dia mencoba menekanku dari segala sisi. Untuk menikahinya. Aku tidak akan memberinya apa yang dia inginkan. Laras, jangan khawatir. Hanya kamu yang kucintai. Aku akan menemui teman-temanku sekarang, dan mencoba mengumpulkan uang, untuk membayar Bapak Gunawan. Laras, terima kasih sudah melakukan ini. Bukan masalah. Selama aku bisa bersamamu, aku rela melakukan apa saja. Laras. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan menjemputmu besok. Oak. Aku sudah memesan foto pernikahan kita untuk minggu depan. Kalau kamu sangat sibuk dengan pekerjaan, aku bisa membantumu menanganinya. Jangan khawatir. Saat ini, aku sangat menikmati bekerja. Setelah kita menikah, aku akan pindah lebih dekat ke Dewan Kamar Dagang. Dengan begitu aku bisa bersamamu. Kedengarannya bagus. Kamu sebaiknya kembali bekerja sekarang. DH. Da.
DH. Dia menciummu. Lepaskan. Kamu kenapa sih? Winda. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Seolah-olah kamu layak. Untuk orang seperti ini, yang sudah diusir dari dewan, jangan biarkan dia masuk lagi. Hai, Surya. Aku lagi ada masalah finansial nih. Aku berharap bisa pinjam uang darimu, cuma buat numpang lewat sementara. Surya, aku akan bicara terus terang. Aku memang punya uangnya, tapi ayahmu sudah menyebar pesan. Nggak ada yang berani meminjamimu sepeser pun. Itu sama saja seperti menyatakan perang pada Gordon Group. Kita bisa nongkrong sesering yang kita mau, tapi kita nggak bisa main-main dengan bisnis keluarga sendiri. Ini serius. Aku harus pergi. Halo. Bapak Gordon. Kenapa kamu lari? Bapak Gordon. Mereka semua tahu, kita dekat. Begitu dengar aku butuh pinjaman, mereka langsung tahu itu untukmu. Mereka semua menolak. Winda, kamu berani sekali. Aku tadinya memang berencana menikahimu. Sekarang, lebih baik aku menikahi babi atau anjing, daripada menikahimu. Bapak Gordon, sudah kuselidiki. Bankereisen Bersedia meminjamkan uang kepada kita. Namun, suku bunganya lebih tinggi dari biasanya. Tinggi berapa? Suku bunga per bulannya 1,3%. Itu namanya perampokan. Itu keterlaluan tinggi. Atur pertemuan. Suku bunga dan syarat pembayarannya. Kamu sudah paham? Ya sudah, Bapak Yuda. Periksa kontraknya. Kalau semuanya sudah beres, kamu bisa tanda tangan. Baik, Bapak Yuda. Bapak Yuda. Winda sudah datang. Silakan duduk. Benar-benar gigih ya. Bapak Yuda, saya sengaja datang untuk menyerahkan perjanjiannya. Saya tahu Bapak sakit. Jadi saya sengaja mencari Tejaram perak untuk Bapak. Bagus sekali. Kalau begitu saya tidak sungkan-sungkan lagi, dan Bapak juga jangan sungkan-sungkan dengan saya. Makan malam di sini saja. Makan malam di sini saja. Baiklah, Bapak silakan lanjutkan pekerjaan Bapak. Saya akan menyiram bunga-bunga Bapak. Anggrek saya waktu itu hampir mati. Berkat Bapak, anggrek itu hidup kembali. Kali ini, tolong periksa juga bunga-bunga yang lain. Baik. Surya, Winda, cukup mampu. Dia paham teh. Dan juga bisa berkebun. Dia tahu apa? Dia cuma belajar, trik menjilat, cuma mencari muka. Kamu bilang saya kuda, di depan saya? Bapak Yuda, mulut saya ceplas-ceplos. Saya tidak bisa bicara. Pantas saya ditampar. Bapak Yuda, saya sudah meninjau kontraknya. Tidak ada masalah. Maaf, tapi dananya tidak bisa dicairkan hari ini. Bapak Yuda. Tentang masalah antara Om Gunawan dan Nona Fajar. Saya sudah dengar. Kalau saya pribadi, saya hanya berpikir Om Gunawan punya selera yang unik. Setiap orang punya selera masing-masing. Ada yang mengagumi kemewahan bunga peoni. Ada yang lebih suka keharuman lembut anggrek. Dan ada yang menghargai ketangguhan bunga plum. Tapi saya belum pernah melihat seseorang yang suka bunga teratai putih. Teratai putih juga cukup cantik. Bapak Yuda, saya rasa Anda salah paham. Laras itu baik hatinya, hanya saja, dia berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Jadi dia mengagumi betapa suksesnya Winda. Penglihatan saya belum sampai payah. Bapak Yuda, Winda sudah memilih Jaka sebagai suaminya, dan saya punya orang yang saya sukai. Lajapila, ini urusan pribadi kami. Saya rasa ini tidak ada hubungan langsung dengan permohonan pinjaman kami, kan? Bagaimana bisa tidak berhubungan? Orang-orang di sekitarmu, selain teratai putih, ya cuma orang-orang bodoh. Kalau saya meminjamkan uang, saya ragu modal saya kembali. Kakak,
Anggap saja perjalanan ini buang-buang waktumu. Antar mereka keluar. Om Gunawan, silakan pergi. Bapak Yuda. Bapak Yuda. Saya menghormati Anda sebagai sesepuh. Tapi kata-kata Anda terlalu menyakitkan. Hanya karena saya berasal dari keluarga sederhana. Apakah itu berarti saya tidak punya hak? Apa saya bahkan tidak boleh mengagumi Winda? Apakah itu dilarang? Ini mengagumi atau memprovokasi? Kita berdua tahu jawabannya. Kalau ada kata-kata saya yang terdengar keras, yang menyakiti Anda boleh kesal, benci saya, silakan saja. Pinjaman tidak akan disetujui hari ini. Silakan pergi. Winda. Winda, kamu selalu menghalangiku. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Winda, kamu masih berani menyerang bangga di sini? Ayo pergi. Winda, asyik ya mempermalukanku? Kamu pikir dengan menekanku dari segala sisi, aku akan terpaksa menikahimu? Surya, jangan terlalu sakit semua. Sudah kukatakan sebelumnya, di hidup yang ini, aku hanya mencintai Jaka. Aku datang ke sini kali ini untuk meminjam uang untuk proyek Kota Selatan. Lagi pula, Bapak Yuda dan aku bukan bekerja sama untuk pertama kalinya. Winda, kamu sangat menjijikkan. Surya, Winda, dia mungkin sangat mencintaimu, sampai sengaja memojokkanmu. Case Yudet, dengan begitu, kau tak punya pilihan selain menikahinya. Winda, semakin kau bersikap seperti ini, semakin kecil kemungkinanku menikahimu. Biar kusadarkan kau. Winda, kamu gila. Winda, meski sudah ketahuan, kau tak boleh melampiaskan amarah. Winda, Perani Beraninya, kau mengertak Laras. Aku. hentikan. Bapak Yuda, ini urusan antara Winda dan aku. Tolong jangan ikut campur. Penjaga, bawa orang-orang yang ngawur ini dan usir mereka. Winda, selera priamu dulu benar-benar buruk. ITU, sudah lama sekali. Sekarang, aku hanya mencintai Jakaku. Jaka memang pria baik. Pandai bicara, sopan dan lembut. Selera MU sudah membaik. Benar kan? Benar kan? Jaka kami yang terbaik. Kelua. Winda, kamu benar-benar jatuh cinta pada Jaka? Surya, kamu benar-benar tak berguna. Sampai diusir, seperti anjing liar oleh seorang wanita. Winda, kamu tahu kamu tak bisa hidup tanpaku. Kapan kamu berubah pikiran? Laras, dia lagi ngapain di sini? Jadi, Laras lagi minjam uang dari temannya. Kenapa dia butuh uang? Terus kenapa datang ke hutan? Apa ini uang haram? Aku sama sekali nggak boleh membiarkan Laras melanggar hukum untukku. Laras, Bapak Marsudi mengadakan jamuan makan malam ini di Hotel Ewell. Dia lagi ngadain jamuan. Biasa kesama, gaya kamu yang lembut dan elegan. Tapi, gimana dengan Om Gunawan? Kamu mau ngapain sama dia? Laras ternyata lagi cari uang untukku dengan menjual dirinya ke orang lain. dia, sekarang dia orang gagal. Ayahnya udah memblokir kartu banknya. Dia juga udah dikeluarin dari kamar dagang. Selanjutnya, keluarga Gunawan bakal ganti ahli warisnya. Sekarang dia udah nggak ada gunanya sama sekali. Aku nggak mungkin buang-buang waktu lagi, buat dia. Lia. Malam ini, taruh ini, di minuman Bapak Marsudi. Bilang, kalau aku pakai Chongsam ke jamuan itu, menurutmu Bapak MA bakal terkesan nggak? Laras, kamu cantik banget, pasti Bapak Marsudi bakal terkesan. Jangan khawatir,
Malam ini, aku bakal pastiin kalian berdua bisa semalaman bersama. Kalau udah beres, aku bakal kasih kamu hadiah yang besar. Kita kan saudara. Surya, aku mau menikahimu, bukan orang lain. Surya, aku cinta kamu. Laras, aku juga cinta kamu. Ayo kita menikah. Tapi, Surya, aku belum cukup baik untukmu. Tunggu sampai aku pulang dari kuliah di luar negeri, baru kita menikah. Oak? Oak. Sekarang dia cuma orang gagal yang tak berguna. Ayahnya sudah memblokir kartu kreditnya. Dan dia sudah dikeluarkan dari kamar dagang. Selanjutnya, keluarga Gunawan tinggal memilih ahli waris baru. Sekarang dia benar-benar tak berguna. Surya, ini gaunku yang paling cantik. Entah kenapa jadi rusak. Lihat, di sini. Ini jelas dipotong pakai gunting. Kamaraku. Tak ada orang lain yang masuk ke kamarku selain dia. Aku tak pernah masuk ke kamarnya. Surya, kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Minta maaf pada Laras. Laras, kamu sebenarnya orang seperti apa? Bapak Gunawan. Mengerti. Om Gunawan. Pria ini namanya Kevin. Ini Nona Lestari, salah satu pacarnya saat dia kuliah di luar negeri. Keluarga dia cukup berada. Dulu, dia menghabiskan banyak uang untuknya. Pria ini namanya Rico. Meskipun lebih tua dan sudah menikah, dia adalah dosen Nona Lestari di universitas. Banyak penghargaan dan sertifikat yang diterima Nona Lestari didapatkan melalui dia. Selama 3 tahun di luar negeri, Nona Lestari berhubungan intim dengan lebih dari 30 pria. Aku tidak pernah menyangka Nona Lestari adalah orang seperti itu. Nona Fajar jauh lebih baik. Tapi, Om Gunawan, sepertinya Nona Fajar menyukai Jaka. Om Gunawan, sudah larut. Aku akan pergi dulu. Dan kamu di sini untuk menggangguku? Surya, ada apa? Surya, kamu kenapa? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Aku masih belum mengumpulkan uangnya. Bagaimana dengan teman-temanmu? Apa mereka sudah berhasil mendapatkannya? Surya, sudah, jangan. Aku takut. Takut? Kamu takut apa? Pasti kamu melakukan sesuatu di belakangku. Makanya kamu takut. Aku tidak. Apa ini? Bukan apa-apa. Ini cuma reaksi alergi. Masih agak gatal. Surya, sudah kucoba minta ke semua temanku. Tak satu pun punya uang. Surya, kamu kenapa hari ini? Apa Bapak Gunawan datang menagih utangmu lagi? Kalau Bapak Marsudi? Apa Bapak Marsudi juga tidak punya uang? Surya, apa yang kamu bicarakan? Laras. Apa artiku, Bajama? Surya, apa yang terjadi denganmu hari ini? Jadi semua konflik yang kamu alami dengan Winda, dulu kamu yang menjebaknya, kan? Surya, apa Winda bilang sesuatu padamu? Kamu percaya dia daripada aku? Kamu masih mau menjelek-jelekannya? Sampai kapan? Foto-foto ini semua palsu. Kamu harus percaya padaku. Surya.
kalau kamu tidak pergi ke luar negeri dan tidak menemukan yang lebih baik, kalau bukan karena masalah keluargamu, apa kamu akan kembali padaku? Surya. Bersama mereka, itu semua, hanya Sandawara. Hanya kamu yang kucintai. Sinta. Ayana sudah membekukan rekening banknya. Dia sudah dikeluarkan dari kamar dagang. Bagiku, dia sekarang sudah tidak berguna sama sekali. Benar kan? Kamu dengar semuanya. Kalau kamu, Surya. Kamu pikir kamu itu suci? Di satu sisi, kamu ingin menikahi Winda. Demi uangnya. Di sisi lain, kamu menggantungiku. Kamu pikir kamu mencintaiku? Kamu hanya Winda tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya jatuh cinta padamu. Dan kamu terus menyakitinya. Melihatnya bertingkah seperti anjing yang merengek minta perhatianmu. Apa itu membuatmu merasa sangat sukses? Membuatmu merasa seperti orang hebat? Diam. Sekarang dia sudah bukan anjing peliharaanmu lagi. Kamu merasa kehilangan keseimbangan. Benar kan? Surya. Kita adalah tipe orang yang sama. Egois dan serakah. Kamu ingin segalanya. Hak apa yang kamu miliki untuk menghakimiku? Bayar kukatakan sesuatu. Kita sama sekali tidak sama. Kita sama-sama mendambakan kekuasaan. Kita sama-sama pandai memanfaatkan emosi. Kita sama-sama suka mengambil kecelusan orang dan menginjak-injaknya. Orang yang tidak berguna seperti Winda tidak pantas bersamamu. Kamu seharusnya bersama seseorang sepertiku. Bukankah aku benar? Surya, kumohon. Jangan lakukan ini padaku. Winda. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama, kalau bukan karena kamu. Apakah Laras akan meninggalkanku? Apakah dia akan menjadi seperti ini? Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Kamu pikir ini lucu? Sejak kecil aku hidup di bawah atap orang lain. Pakaian yang kupakai semuanya, pakaian bekas, barang-barang yang sudah tidak diinginkan orang lain. Kalau aku tidak menginjak orang lain untuk naik, haruskah aku hanya membusuk dalam lumpur, seperti rumput liar? Bayi itu. Kamu tidak layak memiliki anakku. Surya, bagaimanapun juga tidak ada jalan kembali. Mengapa kamu tidak mempertimbangkanku saja? Mari kita bergabung. Kita bisa mengambil semua kekuasaan untuk kita sendiri. Bukankah itu bagus? Aku tidak keberatan kalau kamu menyukai Winda. Lagi pula yang kuinginkan hanyalah kekuasaan. Kamu membantuku mencapai puncak. Dan aku bisa membantumu mendapatkan Winda kembali. Bagaimana menurutmu? Aku salah. Aku sangat salah. Surya. Tolong pertimbangkan lagi saran saya. Winda sudah tidak mencintaimu lagi. Jangan sekali-kali berpikir untuk menggunakan kekuatan ayahmu untuk memaksakan pernikahan. Di kehidupan ini, aku hanya akan menikahi Laras. Di kehidupan ini, aku akan menjauh darimu. Kamu tidak bisa memenangkan hatiku dulu. Jadi sekarang kamu coba cara lain. Kamu benar-benar licik. Surya. Kali ini, aku hanya ingin menjauh darimu. Surya. Jangan terlalu tinggi hati. Terlalu. Sudah kukatakan sebelumnya.
Di hidup ini, aku hanya mencintai Jaka. Saat ini, aku hanya mencintai Jakaku. Jaka cukup mengesankan. Dia fasih berbicara, sopan dan lembut, dan seleranya bagus. Benar kan? Benar kan? Jaka kita yang terbaik. Winda, aku tidak akan membiarkanmu menikahi Jaka Sao. Nona, Anda ada apa jam 9 hari ini di rumah teh bersama Bapak Chandra untuk membahas proyek tanah South City. Baik. Winda, kita perlu bicara. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak akan menyita banyak waktumu. Aku sibuk. Beri aku 2 menit saja. Hanya 2 menit. Baiklah. Kalau begitu akan kusampaikan dengan cepat. Aku yang salah, baik di kehidupan sebelumnya, maupun di kehidupan yang ini. Semua itu salahku. Aku mohon padamu, untuk memberiku kesempatan lagi. Aku akan menikahimu. Kita bisa menikah sekarang juga. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Bukankah kau seharusnya menghabiskan sisa hidupmu mencintai Laras MU? Aku salah menilainya. Sekarang aku sudah tahu. Kau sebenarnya tidak pernah menyakiti dia. Dia yang menjebakmu. Sudah tidak penting lagi. Apakah ke sini? Hanya untuk mengatakan ini? Surya, aku sudah membuat diriku sangat jelas kepadamu. Di kehidupan ini, aku hanya mencintai Jaka. Kiana, ayo pergi. Segera. Winda. Bapak Gordon. Nona kita, Mas. Tuan, sedang apa? Tant Laila, aku ingin bertemu ayah. Aku tahu aku salah. Salah APA? Ayah, aku mengira mata ikan adalah mutiara. Mulai hari ini, aku akan putus semua hubungan dengan Laras. Aku akan putus semua hubungan dengan Laras. Dan fokus untuk mendapatkan kembali Winda. Kamu tidak hanya mengatakan ini untuk mencairkan kartu bankmu, kan? Tentu saja tidak, ayah. Aku sudah melihat siapa Laras. Sebenarnya, dia egois, dan akan melakukan apa saja untuk keuntungan. Selain itu, dia tidak pernah mencintaku. Dia hanya mendekatiku, karena aku adalah ahli waris Gordon. Senang melihatmu akhirnya, Sauter. Ibu Laila. Cairkan kartunya. Ayah, tentang pengembalian posisi. Di kamar dagang, aku akan atasi sendiri. Bagus. Senang mendengarmu Berk ada begitu. Itu hebat. Nah, besok lusa akan ada konferensi bisnis nasional. Aku sudah menghubungi Bapak Cahyo dari ibu kota. Besok, bagaimana kalau kamu ajak mereka berkeliling? Bagaimana? Apakah kita bisa dapat kontrak lebih awal? Adalah hal lain. Intinya, banyak teman, banyak peluang. Baik. Tuan Gordon, hari ini sangat menyenangkan. Saya terkesan. Saya berencana menyerahkan lahan kota Awan Utara kepada grup Gordon untuk dikembangkan. Nona Fajar dan Bapak Sao sangat mesra ya. Betul sekali, cinta itu seperti merawat bunga. Nona Fajar jadi semakin cantik. Iya, aku juga merasa Nona Fajar jadi lebih cantik. Sangat percaya diri dan anggun. Luar biasa. Karena kamu ingin merebut kembali hati Nona Fajar. Seharusnya kamu tidak mempermalukannya di tempat seperti ini. Itu Laras? Kan? Kenapa dia tidak bersama Surya? Sudah jelas. Surya diusir dari kamar dagang, dan kehilangan haknya sebagai pewaris grup Gunawan. Laras langsung cari pria yang lebih kaya. Surya benar-benar buta. Meninggalkan Nona Fajar, wanita yang luar biasa seperti itu, dan jatuh cinta pada orang seperti Laras, si palsu itu. Tepat sekali. Cuma mikirin aja udah lucu. Dia mikir apa sih? Bapak Gunawan, aku akan menyuruh mereka diam. Jangan. Mereka berkata benar. Jaka, aku mau ke kamar kecil. Aku temani kamu. Tidak usah, kamu temani mereka saja. Aku segera kembali.
Surya, kamu menjijikkan. Maaf, Winda. Aku melihatmu dengan Jaka. Sakit rasanya. Kamu lihat Laras mendekati orang lain? Lalu kamu cemas. Seharusnya kamu pergi. Memaksa cium larasmu itu. Bukan datang ke sini. Untuk membuatku jijik. Sudah kukatakan lama sekali. Di hidup ini, aku akan menjauh darimu sejauh mungkin. Pergi sana. Winda, ini semua kesalahanku sendiri. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Baiklah, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Di acara pertukaran bisnis siang ini. Di sini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Nona Fajar atas keberhasilannya menandatangani kerjasama untuk proyek Distrik Selatan dengan Grup Permata. Di saat yang sama, kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Gunawan atas keberhasilannya menandatangani kerjasama untuk proyek Distrik Utara dengan Industri Raja. Selamat. APA, Surya benar-benar menandatangani proyek Distrik Utara Industri Raja. Bapak Raja bahkan lebih berpengaruh daripada ayah Winda. Surya, bukankah dia dicabut status ahli warisnya oleh keluarga Gunawan? Bapak Gunawan, apakah Anda ingin menyampaikan beberapa kata? Tentu. Winda, aku telah melakukan banyak hal yang menyakiti kamu. Hari ini, dengan kesempatan langka ini, di depan semua orang, aku ingin secara resmi meminta. Jaka. Jean Gomara. Nona Fajar. Kami sudah menerima permintaan maaf Bapak Gunawan. Bulan depan, Winda dan aku akan menikah. Bapak Gunawan, kalau Bapak ada waktu, silakan datang untuk minum bersama kami. Gadis cantik adalah yang dicari pria sejati. Karena kalian belum menikah, aku punya hak untuk mendekatinya. Aku tidak akan menyerah padanya. Dunia ini tidak berputar. Un truc siapapin. Winda juga tidak akan menoleh untuk siapapun. Dia hanya akan mencintai seseorang yang pantas menerima cintanya. Kalau begitu, aku akan berusaha menjadi orang itu. Ya ampun. Surya ternyata suka sama Winda sekarang juga? Dia akhirnya sadar juga. Pasti Jaka sekarang merasa tertekan. Dulu Winda sangat suka sama Surya. Sekarang dia akhirnya dapat pengakuan dari Surya. Menurutmu gimana? Akhirnya Winda akan pilih siapa? Dulu, Surya sangat tidak bisa dibandingkan dengan Jaka. Winda, kenapa kamu bisa seberuntung ini? Sayang. Lagi lihat apa? Tidak ada. Malam ini, aku sudah siapkan 2 set seragam. Kamu akan pakai itu untukku. Baik. Kalau saja aku tahu Surya akan mengubah kesialan jadi keberuntungan dan dapatkan proyek North City. Siapa Laras? Sayang. Kamu ngapain di sini? Lepasin aku. Kamu Laras, kan? Aku bukan Laras. Sekarang main-main sama aku, berani sekali kamu. Kalian, buka bajunya. Lepasin aku. Tahan dia. Tolong aku, Bapak Marsudi. Para wanita, bisa kita selesaikan ini secara pribadi, tolong. Pergi sana, ini bukan urusanmu. Lepasin aku. Lihat, Aku ada urusan yang harus ditangani. Aku akan pergi dulu. Bapak Marsudi. Karma itu kejam, dan kerjanya cepat. Perusak rumah tangga. Sudah sepantasnya. Ayo pergi. Ayo lihat apakah kamu berani melakukannya lagi. Surya. Surya. Tolong aku. Kalian, pukuli dia sampai mati. Itu untuk jadi perusak rumah tangga. Dan karena menggoda dia, pukuli dia sampai mati. Apakah semuanya sudah siap untuk upacara peletakan batu? Perdama? Semuanya sudah siap. Bagus. Selamat pagi, Winda. Surya. Jika kamu punya rasa hormat padaku,
Tolong berhenti mengkampuri hidupku. Oak, biar ku katakan lagi. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Bukan sekarang, bukan selamanya. Kiana, ayo pergi. Iya, Ibu. Winda, aku tidak akan menyerah. Dulu kamu sangat mencintaiku. Aku tidak percaya kamu bisa sekejam ini. Surya, kamu luar biasa. Pada hari memilih suami, aku pasti akan memilihmu. Aku tidak akan menikahimu. Bahkan jika kamu tidak menikahiku dengan rela, aku akan tetap mencintaimu selamanya. Winda. Surya, aku bisa membantumu mendapatkan Winda kembali. Jangan ikut campur, Yurasinku. Dekat sedikit lagi. Mendekatlah. Oak. Oke. Lebih dekat lagi. Ya, lihat saya. Bagus. Halo. Kamu baik-baik saja? Ada siapa di sana? Ada yang pingsan di sini. Ada dokter di sini. Tunggu sebentar. Saya akan menolongnya. Oak, Halo, apakah Anda dokter? Ya. Bisa bantu saya membawanya. Que mobile. Quitte à main qu'un perlu. Langsung pergi ke rumah sakit. Baiklah, kita bisa pergi. Hati-hati. Halo, apakah Anda Nona Fajar, Bapak Surya, pergi ke rumah sakit untuk menolong seseorang? Dia meminta saya datang dan mengantar Anda ke sana. Lewat sini. Winda, kamu di sini ngapain? lama tidak berjumpa. Kau sudah bangun. Sedang apa kau? Winda, maafkan aku. Baru sekarang, aku sadar, kesalahanku. Untuk seorang pria tak berguna, aku terus menyasarimu, sesama perempuan. Aku benar-benar tidak punya hati. Kau pikir aku akan bilang begitu? Tentu saja tidak. Winda, kau pasti merasa sangat puas sekarang. Surya saat ini meratapi dirimu. Jaka, pria berkualitas tinggi seperti itu, Sensia Padamar. Sementara aku hanya bisa menerima pria tua dan dipukuli oleh wanita tua. Bukankah itu pilihanmu sendiri? Apa aku punya pilihan? Aku berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil, aku harus mengandalkan usahaku sendiri untuk meraih kesuksesan. Winda, kau benar-benar pikir kau bisa menang? Kau tidak lain hanyalah orang yang mengandalkan keluarga dan pria. Tanpa mereka, kau itu apa? Berhenti mencari. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Kau tahu? Baru kemarin, aku hampir mengakhiri segalanya. Tapi kemudian aku berpikir, kau belum mati. Mengapa aku harus mati? Laris, kau gila. Ya, aku memang gila. Mengapa kau punya segalanya? Sementara aku hanya seperti badut. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu akibat melawanku. Senjataku jatuh. Sekarang harus bagaimana? Tapi tidak apa. Pisau ini sudah kuolesi dengan sesuatu yang spesial. Sekarang, bukankah kau merasa sangat lemas? Jaka, kau pikir aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri? Jaka.
Vinda, berada di Clearpond Manor di pinggiran kota. Vinda, berada di Clearpond Manor di pinggiran kota. Jaka. Jangan panggil aku begitu. Kita tidak sedekat itu. Jaka. Ini tentang Winda. Dia dalam masalah. Ada apa dengannya? Dokter Surya. Aku dengar, Anda Ali bida jantung. Belakangan ini, jantungku terasa tidak enak. Mungkin, Anda bisa memeriksaku? Nona Lestari. Hargai dirimu sendiri. Katakan saja. Di mana dia? Jaka. Apa yang kamu lihat dari Winda? Aku punya semua yang dia punya. Menikahlah denganku. Kamu tidak akan menyesal. Minggir dari jalanku. Dia dibawa oleh Surya ke Clearpond Manor. Vinda, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Katakan padaku, ketika Jaka melihatmu di bawah Surya, menurutmu dia masih akan mencintaimu? Dia akan membencimu. Kamu akan membenci Surya. Dan Surya tidak akan pernah mendapatkan yang Surya, kamu menjijikan. Vinda, kenapa kamu tidak mau berbalik dan memandangku? Aku 1000 kali lebih baik untukmu daripada dia. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tetaplah di sisiku. Sudah kukatakan sebelumnya. Di hidup ini, aku hanya mencintai Jaka. Winda, aku tahu, aku salah karena menyakitimu dulu. Tapi aku dikerjai oleh Laras. Aku mengatakan semua ini sekarang. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat? tidak terlambat. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk segalanya. Kalian berdua belum menikah. Aku masih punya kesempatan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku menyesalinya setiap hari sekarang. Aku menyesal bahwa saat itu, aku tidak mempercayaimu. Percayalah padaku. Kembalilah padaku. Aku bisa memberimu segala yang kamu inginkan. Mulai saat itu, kamu akan menjadi seluruh duniaku. Surya sudah gila. Aku tidak bisa memprovokasinya. Aku benar-benar perlu buang air kecil. Aku perlu ke kamar mandi. Tidak apa-apa, kamu bisa di sini saja. Aku ingin sedikit martabat. Baiklah, aku akan Tenang, serahkan belatinya. Jangan mendekat. Vinda, kenapa kamu tidak bisa menoleh ke arahku? Kenapa kamu tidak bisa menoleh ke arahku? Vinda. Tolong. Winda, kamu di mana? Jaka, aku di sini. Vinda. Sudah aman sekarang. Mafkan aku. Aku datang terlalu terlambat. Jaka. Bawa dia ke kantor polisi. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya. Mana ke Hemel? Kesempatan itu sudah hilang. Lebih baik kamu mengaku ke polisi. Vinda, ayo kita pergi. Vinda. Vinda. Syukurlah kamu sudah kembali. Ayah. Maafkan aku karena membuatmu khawatir. Nona, Bapak Fajar mendengar, kamu sedang mengambil foto pernikahan, dan di Twitch, dia sangat panik, dia mengirim banyak orang untuk mencarimu. Ayah, itu salahku.
Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati. Bapak Fajar, ini salahku. Aku tidak melindungi Winda dengan baik. Jangan salahkan dirimu sendiri. Itu karena niat jahat para penjahat itu. Ngomong-ngomong, apakah mereka menangkap orang yang menculik Winda? Sudah. Siapa pelakunya? Pelakunya Surya. Bajingan itu, dulu saat putriku menyukainya, dia tidak peduli. Sekarang Winda tidak menyukainya, dia berani menculiknya. Apakah kamu sudah menghubungi polisi? Dan Laras juga. Kansi Marika Semua. Winda sedang tidak enak badan. Benar, benar. Biarkan Winda beristirahat dulu. Maafkan aku. Karena membuatmu khawatir. Aku yang harus minta maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Winda, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Winda, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Halo, apakah Anda Nona Lestari? Apa yang terjadi? Nona Laras, Anda dicurigai melakukan penculikan dan penganiayaan dengan sengaja. Silakan ikut kami. Pack. Pasti ada orang yang salah. Aku tidak menculik siapapun. Aku tidak menyakiti siapapun. Apapun itu, Anda bisa menjelaskannya di kantor polisi. Jangan-jangan, Surya tidak berhasil? Winda diselamatkan? Tidak mungkin. ITU Mr. Hill. Kamu sudah bangun. The Pack Shaw, kita ada masalah dalam perjalanan ke kantor polisi. Dengan Surya, dia tiba-tiba melompat keluar mobil dan lari. Kenapa tidak langsung menangkapnya? Seketika itu juga, ada mobil lain. Setelah dia melompat, dia mencuri sepeda motor dan kabur. Kami tidak bisa mengejarnya. The Pack Shaw, sekarang harus bagaimana? Telepon polisi segera. Minta mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, Pak. Surya kabur. Ya. Kami sudah minta polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kalau tidak, aku khawatir dia mungkin membuat masalah di hari pernikahan kita. Bagaimana kalau kita minta polisi menyiapkan pengamanan? Benar. Windaku sangat pintar. Begitu pengamanan polisi siap. Walaupun dia berani muncul. dia Cantik sekali, sangat cantik. Mereka pasangan yang sempurna. Ya, sangat cantik. Selamat. Aku serahkan padamu. Selamat.
Mempelai pria dan wanita sekarang akan bertukar cincin. Bagus. Mempelai pria sekarang boleh mencium mempelai wanita. Luar biasa. Hidup bersama yang panjang dan bahagia. Jaka, kamu tidak perlu menungguku. Silakan bergaul dengan para tamu. Aku akan berganti baju untuk resepsi. Nanti aku akan mencarimu. Tidak. Kurasa aku harus tetap bersamamu. Jangan khawatir. Polisi telah mengatur 2 tim. Ayahku juga mengirim orang untuk berjaga. Silakan pergi. Jangan abaikan para tamu. Baiklah. Silakan pergi. Jaka, kenapa kamu kembali, Jaka? Winda, aku sangat merindukanmu. Lepaskan aku, sir. Bagaimana mungkin aku melepasmu? Kau selalu milikku sejak awal. Bagaimana aku bisa diam saja dan melihatmu menikah dengan orang lain? Tolong, tolong. Winda, jadilah baik. Ikutlah denganku, kumohon. Ayo kita tinggalkan tempat ini sekarang. Surya. Apa yang kau lakukan? Sia-sia belaka. Bagaimana kau bisa bilang ini sia-sia? Winda, ayo kita kawin lari sekarang. Bukankah kau berjanji akan tinggal bersamaku selamanya? Surya. Itu terjadi di kehidupan lain. Orang bisa berubah. Lagipula, berapa besar hatimu yang benar-benar untukku? Beraninya kau mengucapkan hal-hal yang muluk seperti itu? Aku salah di masa lalu. Berilah aku kesempatan lagi, kumohon. Aku sungguh jatuh cinta padamu. Membuatnya menjadi baik untukku? Bisakah kau bahkan memperbaikinya? Di kehidupan lampau itu. Kau bilang penganiayaanku menyebabkan Larasmu tewas dalam kecelakaan mobil. Kau menuntut nyawaku sebagai gantinya, dan aku sudah membayarnya. Baikku. Sama sekali tak bersalah. Karena kebodohan dan kekepalaanku, dia sudah membayar dengan nyawanya. Apakah ingat apa yang kau katakan? Tolong, sayang. Sayang, kita akan punya banyak anak. Kita akan punya banyak anak, ok? Anak itu, dia dibunuh dengan tanganmu sendiri. Surya, sermon yang paketak kan pernah lagi. Luka itu takkan pernah benar-benar hilang. Ini bukan memaafkan. Ini hanya melepaskan. Winda, beri aku satu kesempatan lagi, tolong? Aku akan mencabut jantungku sekarang juga. Winda, kamu masih punya perasaan padaku, kan? Tidak. Di kehidupan ini, aku hanya mencintai Jaka. Sejak sebelum aku terlahir kembali. Tidak. Sejak sebelum aku terlahir kembali. Saat jiwaku melayang di udara. Aku melihat Jaka memegang tubuhku yang tak bernyawa. Sejak saat itu. Tidak mungkin. Kamu tak punya perasaan padaku. Lalu kenapa kamu menghentikanku tadi? Karena hari ini adalah hari pernikahanku dengan Jaka. Aku tak ingin melihat pertumpahan darah. Winda, biarkan aku egois untuk terakhir kalinya. Jika kali ini aku menang melawan Jaka, kamu akan pulang bersamaku. Dengar ya, Jaka, Winda baru saja menangkis pisau untukku. Langkah yang sangat nekat. Pernahkah dia melakukan itu untukmu, Jaka? Aku datang ke sini hari ini bukan untuk menyakiti Winda. Aku hanya ingin dia tahu kalau aku lebih mencintainya daripadamu.
Kalau aku, lebih baik aku yang mati, daripada membiarkan Winda terluka sedikit pun. Surya, kau pantas mati. Aku tahu. Dulu aku egois dan kekanak-kanakan, dan aku tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Tapi aku tetap ingin memberi satu kesempatan terakhir untuk memberi titik pada hubungan kita. Aku kalah. Sebenarnya, aku tahu, di dalam hati Winda, aku tak pernah ada di sana. Sejak awal, aku sudah didiktirkan untuk kalah. Surya. Apa Yong sebenarnya convaincant? Aku hanya ingin memastikan, apakah masih ada tempat untukku di hatinya. Surya. Kita sudah putus sejak lama. Sudah selesai. Sudah berakhir. Jaka, aku titipkan dia padamu. Kalau kau berani memperlakukannya dengan buruk, aku akan kembali sebagai hantu dan menggantui kau. Kau sudah telepon polisi kan? Biarkan mereka membawaku. Winda, ayo kita pergi. Kau ikut kami, untuk diperiksa. Sakit? Tidak. Ini semua salahku. Setiap kali, aku gagal melindungimu. Jaka, ini bukan salahmu. Ini semua perbuatanku. Sekarang, Surya dan Laras pasti sudah dihukum. Tidak akan ada lagi yang menyakiti kamu. Laras, melalui 2 kehidupan, aku tidak pernah melakukan apapun yang merugikanmu. Sayon. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggu hidup kita. Kekasih, di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelahnya, selamanya, kita akan selalu bersama. Sayon. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Nona Faya. Ini dari Om Gunawan. Dia minta saya untuk menyerahkan ini pada Nona. Apa ini? Kemitraan untuk proyek Kota Utara. Om Gunawan bilang, proyek ini harus Nona yang tangani. Tidak perlu. Di hidup ini, dia tidak berhutang apa-apa padaku. Kalaupun dia berhutang, ITU, hutangnya adalah nyawa bayiku. Om Gunawan bilang, proyek ini adalah kompensasi untuk bayi itu. Bilang padanya. Nyawa seorang bayi. Bukanlah sesuatu yang bisa diganti. Maksud Om Gunawan adalah, dia berharap Nona akan mengerjakan proyek ini dengan baik, untuk membangun rumah bagi lebih banyak orang. Dengan begitu, bayi Nona dan Bapak Surya akan segera datang. Apa dia benar-benar bilang begitu? Ya, dia bilang, dia sudah melepaskan. Dia mendoakan Nona dan Bapak Surya pernikahan yang harmonis dan kebahagiaan seumur hidup. Ya Bodhisattva. Di hidup ini, aku sudah siap untuk menyambut seorang bayi. Kumohon kasihanilah aku. Biarkan bayiku yang belum lahir kembali padaku.
Kamu yang mau ketemu aku. Aku mau tahu. Apakah kamu dan Jaka sudah menikah? Tentu saja. Temanmu itu bahkan nggak kasih tahu? Teman? Teman apa? Winda. Setelah aku masuk penjara, nggak ada satu orang pun yang datang menjenguk. Kamu pasti merasa sangat puas diri. Aku nggak peduli dengan hidupmu. Jadi, aku nggak ada yang bisa dibanggain. Surya benar-benar nggak guna. Aku hampir-hampir menyerahkan kamu ke dia. Tapi dia tetap nggak bisa cegah. Kamu nikah sama Jaka. Kamu minta aku ke sini. Cuma buat ngomong ini? Winda, kamu sudah sukses banget. Aku mohon sama kamu. Tolong bebaskan aku. Maaf, Laras. Kamu salah minta ke orang. Enggak. Kalau kamu mau, nulis surat pengampunan untukku. Hukumanku bisa diperingan. Aku bisa cepat bebas. Jadi kamu bisa keluar. Dan bikin masalah di hidupku lagi? Laras, apa yang bikin kamu pikir? Kalau aku cukup dermawan. Buat ngampuni, Mizau? Jaka, Beijingan. Laras, kamu luapin amarahmu ke aku. Jangan hina suamiku. Akan kulakukan. Berhenti berpura-pura. Kamu nggak mau ngampunin aku, tapi kamu bebaskan Surya. Bukannya karena kamu masih punya perasaan sama dia? Donggar. Surya hukumannya diperingan. Karena dia nggak bersekongkol sama kamu. Lara. Ini terakhir kali aku ketemu kamu. Kamu urus sendiri. Sayang, ayo pergi. Tidak. Tidak. Kembali. Kembali ke sini. Kembali. Tolong, bebaskan aku. Bebaskan aku. Sayang. Hari ini hari jadi, pernikahan kita yang pertama. Selamat hari jadi. Bersulan. Berselang. Apa ini semua hari ini? Kamu benar-benar menguras tenaga. Kamu bahkan membeli kue favoritku. Tunggu. Tutup matamu dulu. Mau apa kamu? Bikin penasaran. Oak, buka saja. Apa ini? Semoga kamu suka. Buka. Ini itu. Kelong Crystal Love. YK, aku lihat kamu suka, jadi kubelikan untukmu. Ini, biarkan aku memakaikannya untukmu. Ada apa? Sayang, kenapa kamu menangis? Jaka. Kamu terlalu baik padaku. Bodoh. Kamu istriku. Kamu cinta dalam hidupku, satu-satunya. Kalau aku tidak baik padamu, harus baik pada siapa? TAPI. Kita sudah menikah setahun. Tapi aku belum juga hamil. Itu tidak masalah. Yang penting kamu ada di sampingku. Aku sudah bahagia. Sayang, kenapa? Perutmu sakit? Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Ini. Jangan gugup. Mungkin cuma karena akhir-akhir ini makan pedas. Istirahat aja pasti baikan. Winda. Selamat, Anda hamil. Ini kehamilan intrauterin dini. Apa kata dokter? Winda. Kata dokter kamu hamil. Aku hamil.
Saillant. Kamu sudah melalui banyak hal. Lihat putri kecilmu. Lihat. Aku lihat. Lucu sekali. Lihat. Saillant. Lihat. Lia bayi kita. $3,622. Sesudah bebas, jangan sampai terlibat masalah lagi. Eo. Halo, giok liontin ini tidak bisa diperbaiki dengan cara biasa. Satu-satunya pilihan adalah disambung dengan emas untuk menyatukannya kembali. Hanya itu caranya. Surya, ini untukmu. Aku sengaja pergi ke Candi Kabut untuk ini. Aku berdoa untukmu. Setiap langkah aku bersujud. Aku tidak bermalas-malasan sama sekali. Norak. Surya, kamu tahu? Aku sangat-sangat menyukaimu. Benarkah hanya itu cara memperbaikinya? Ya. Giok liontin ini pasti sangat penting bagimu. Ini penting. Kalau begitu, rawatlah baik-baik, jangan sampai hilang. Winda, aku kehilanganmu. Lucu sekali. Jangan nangis. La part? Aku akan ambilkan makanan untukmu. Sudah, jangan nangis. Ayo ke papa. Ayo kita ambilkan makanan untuk mama. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Yang penting kamu bahagia. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Winda. Selamat tinggal.